Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini ya ini lanjutan dari materi yang beberapa waktu lalu aku sampaikan ya. Jadi di materi yang awal itu aku sampaikan beberapa hal mengenai bisnis apotek, termasuk strateginya bagaimana. Nah, di video kali ini kita lanjutkan mengenai analisis internal dari bisnis apotek kita ya. Nanti akan kita analisis ya, kira-kira bisnis kita itu sudah sesuai tracknya apa belum. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Di antaranya adalah 4 hal. Yang pertama adalah internal, yaitu pelayanan, kelengkapan obat, kenyamanan, dan tampilan. Nah, dalam pelayanan maka kita harus sering-sering mengintrospeksi diri bagaimana pelayanan yang kita sampaikan kepada pelanggan kita. Perlu juga kita buat semacam call center ya bagi pelanggan yang mungkin ada masukan atau ada keluhan, bisa WA ke nomor ini gitu kan. Sehingga kita bisa memonitor pelayanan apotek kita itu sejauh mana. Kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu kita benahi ya segera kita benahi. Untuk pelayanan ini kan bisa berupa pelayanan kelengkapan obat, terus pelayanan kelengkapan layanan, misalnya ada cek gula darah, cek kolesterol dan lain-lain, terus keramahan, terus ketepatan dalam memberikan saran, itu termasuk pelayanan. Kehati-hatian, jadi kita dalam bisnis apotek itu kan bisnis obat ya, kita harus benar-benar berhati-hati. Jadi ada check and recheck ya ketika kita menyerahkan suatu obat ya kepada pasien. Pasien harus kita gali benar informasinya agar tepat ya. Misalnya pasiennya umurnya berapa, terus bobotnya berapa, sakitnya sudah berapa lama, ada alergi apa enggak, kira-kira penyebabnya apa. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan obat yang diinginkan oleh pasien, baik obat yang berupa resep ataupun non resep ya. Kalau non resep kita sesuaikan juga dengan jenis penyakit pasien. Nah, kelengkapan obat yang kedua ini juga perlu kita perhatikan ya. Kalau kita sudah ramah, sudah baik sama pelanggan, tetapi ternyata obatnya nggak ada, itu juga sama juga bohong. Pelanggan akhirnya ngapain ramah-ramah, saya cari obat ini nggak ada gitu kan. Jadi kelengkapan obat itu tetap harus kita utamakan. Jadi kita harus benar-benar tahu kapan harus order lagi, kapan kira-kira obatnya datang, terus buffer stok kita itu ada berapa. Jadi setiap obat itu tinggal misalnya 3, kita sudah order lagi gitu. Terus ketika ada pasien yang menanyakan obat baru, kita bisa janjikan. Kalau memang pasiennya itu benar-benar bisa bisa menunggu ya, kita orderkan, nanti begitu datang kita telepon pasien untuk ngambil atau kita antarkan ke rumahnya. Terus kemudian mengenai kenyamanan ya, kenyamanan itu ya berkaitan dengan kebersihan obat, terus kemudian kebersihan tempatnya, AC, pakai AC yang dingin, terus counter yang enak, nyaman, ruang tunggu yang nyaman, itu salah satu kenyamanan. Kalau tampilan itu ya bisa tampilan dari depan atau tampilan non-box kita, tampilan apotek kita, terus tampilan layout apotek kita. Obat-obatan yang ada di dalam apotek itu harus benar-benar kelihatan banyak, lengkap ya, jangan sampai kelihatan kosong-kosong, itu termasuk mengurangi tampilan. Terus bisa juga ditambahin dengan musik-musik atau apa ketika pasien itu menunggu, itu salah satu. Kalau nggak sesuai ya harus kita perbaiki. Berikutnya ini sudah nih, faktor eksternal.
Nah, faktor eksternal itu kita bisa lihat dari kepuasan pelanggan. Kita bikin survei. Misalnya setiap ada pelanggan datang ditanya apakah ada masukan, ada saran gitu kan. Kalau kita mau bikin survei, atau kita buat semacam kuis di media sosial kita, bagaimana tentang pelayanan apotek kita. Misalnya kita bikin nomor 1 baik, nomor 2 kurang baik, cukup, nomor 3 kurang baik, 4 tidak baik sama sekali. Nah, nanti kita tinggal lihat bagaimana respon pelanggan itu. Kalau kepuasan pelanggannya bagus, insya Allah pasti dia akan balik lagi. Tapi kalau nggak bagus, pelanggan ini akan hilang dengan sendirinya. Lama-lama sudah nggak mau order lagi ke apotek kita. Jadi itu. Terus kemudian untuk pelanggan baru, kita kan harus juga menggait. Untuk pelanggan baru, bagaimana cara mendatangkan pelanggan baru, itu bisa pakai trik-trik yang misalnya menyebar leaflet, atau pakai media sosial, pakai kupon promo dan lain-lain. Kemudian kondisi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi global ya, seperti kayak kemarin itu pas COVID itu kan ekonomi agak lesu. Jadi apa yang harus kita persiapkan menghadapi tahun 2023? Kemungkinan ekonomi kita juga mulai meredup lagi ya. Mungkin bahan-bahan baku obat itu juga naik drastis ya, karena kebutuhan di pasar global itu yang kurang mendukung ya, imbas dari misalnya ada perang antara Rusia Ukraina, kemudian bisa melebar perangnya, kemudian bisa mempengaruhi bahan-bahan baku obat yang kita butuhkan. Berikutnya adalah persaingan antar apotek. Jangan sampai kita terjebak di persaingan yang red ocean atau berdarah-darah. Persaingan red ocean itu adalah persaingan saling menjatuhkan harga. Jadi ketika kita apotek pesaing kita menurunkan harga, kemudian kita menurunkan lagi, kemudian sana turunkan lagi, akhirnya margin kita jadi kecil banget, terus akhirnya nggak bisa membackup perusahaan, dan suatu saat akhirnya tutup. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjebak di persaingan harga ya? Kita tidak usah bersaing di harga, kita bersaing di pelayanan, kelengkapan, dan lain-lain ya. Jadi harga itu kita buat standar saja, tetapi kelengkapan obat, pelayanan kita bagus, maka insya Allah pelanggan itu akan datang kembali ke kita. Nah, ini adalah kita sudah menyentuh ke arah blue ocean ya, blue ocean untuk persaingan yang enak, yang nggak berdarah-darah gitu kan. Nanti persaingan kita adalah persaingan yang lebih sehat ya, tidak saling menjatuhkan. Kemudian kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan BPJS, pajak, perizinan, dan lain-lain. Nah, BPJS ini sebaiknya memang kita perhitungkan juga, karena memang sebaiknya karyawan apotek kita sudah terdaftarkan di BPJS, baik BPJS tenaga kerja maupun BPJS kesehatan. Jadi memang kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk kesejahteraan karyawan, dan ini memang juga nanti bisa membantu motivasi karyawan untuk kerja lebih giat lagi, sehingga nanti omsetnya juga akan naik. Nah, masalah pajak, untuk pajak ini kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita ngemplang pajak istilahnya. Ya udah disesuaikan saja, omset kita berapa, kemudian pajaknya berapa persen, ya udah kita bayar saja. Memang sebaiknya dibayar tiap bulan sehingga tidak memberatkan apotek. Nah, kalau misalnya ada masalah dengan pajak, segera kita hubungi kantor pajak, masalahnya apa, terus kemudian kita negosiasi, kita jelaskan. Terus misalnya kita suruh bayar denda, ya sudah kita minta penjelasan. Setelah clear, ya sudah kita misalnya minta keringanan, mau dicicil berapa kali gitu. Masalah perizinan memang untuk apotek ini perizinannya memang agak rumit ya, karena pakai sistem OSS RPA yang terbaru ini. Jadi memang kita harus lebih gigih lagi dalam mempersiapkan perizinan apotek, terus dan lain-lain. Oke. Solusinya bagaimana ya? Ini solusinya adalah meningkatkan omset swalayan herbal,
kemudian meningkatkan margin, menaikkan harga. Untuk menaikkan harga ini ada strateginya, tidak langsung kita naikkan gitu ya. Mendorong penjualan margin besar, atau untuk obat-obatan yang marginnya besar kita utamakan, kita dorong. Kemudian Swamedik, yaitu Swamedik untuk obat wajib apotek. Membentuk jaringan antar apotek yang kecil-kecil itu kita bisa mengadakan pengadaan yang secara berbarengan, sehingga bisa mendapatkan diskon lebih banyak. Nah, ini hitung-hitungan margin untuk apotek ya. Kalau ini nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, setiap daerah sama itu tidak. Ini hanya sebagai gambaran saja ya. Misalnya untuk omset 100 juta, kemudian dari 100 juta ini kita bedah lagi, untuk resepnya 30 juta, obat wajib apotek 20 juta, obat HV 50 juta, HV atau obat bebas, dengan rata-rata margin resep 23%. 23% itu kalau nggak salah 1,3 faktornya ya. Kemudian OA 16,7%, HV 11,5%, faktor harga 1,13. Ini kita peroleh margin apotek sekitar 16%. Kemudian tambah diskon pembelian, rata-rata kita buat 3%, promosi kita dapat 1% tiap bulan, teruslah 3%, maka total margin sekitar 23% atau 23 juta. Biaya kita perkirakan sekitar 13 juta, jadi laba 10 juta. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah ya, bisa beda-beda tiap daerah, strateginya juga beda-beda. Nah, ini analisis biaya, misalnya untuk apoteker, misalnya gaji apoteker dibuat kita 3 juta, kemudian asisten 1 juta, juru resep 1 juta ya. Asisten ini sebenarnya sekitar 1,5 ya, mungkin nanti kita tambahkan, ini ada 1,5, juru resep 1 juta, 1,5, berarti ini ada tambahan 500.000 ya. Kemudian untuk biaya listrik 1 juta, telepon 250, lain-lain 100.000, tak terduga 100. Sewa gedung ini 2 juta. 2 juta ini masih belum pajak, jadi harus kita keluarkan pajaknya juga 10%. 2 juta ini kan per bulan, kalau per tahun kan sekitar paling enggak 24 juta. Kalau pajak 10% berarti 2,4 juta untuk pajaknya sewa gedung. Kalau pajak omset itu 1 jutaan, kita buat 1 juta kalau omset 100 juta ya, kalau pajaknya 1%. Tadi total biaya sekitar 13 juta, tambah yang lain mungkin sekitar 14 sampai 15 juta. Jadi profit itu sekitar 8 jutaan. Nah, ini untuk manajemen apotek. Jadi manajemen apotek bisa kita bagi menjadi dua, manajemen barang, manajemen SDM. Manajemen barang itu adalah kita bedakan antara Pareto, kemudian fast moving, stock, sampling gitu kan. Kalau Pareto itu kita fokus di Pareto produk ya, yang 80%, yang 80% omset apotek kita itu dari produk itu ya, itu kita fokuskan di situ. Untuk fast moving, barang-barang yang fast moving kita harus perhatikan barang-barang fast moving itu, karena dia barang yang sangat laku ya. Ketika kita stoknya nggak sesuai atau kurang, maka omset kita akan turun. Stok itu harus kita perhatikan, jangan sampai stok berlebihan atau kurang. Kalau stok kurang juga nggak bagus, berlebihan juga nanti likuiditasnya kurang bagus. Sampling harus kita lakukan paling nggak sebulan sekali, untuk melihat apakah ada perbedaan stok yang ada fisik sama komputer, ataukah untuk melihat apakah ini ada barang yang hilang, itu harus kita sampling, terutama obat-obatan yang mahal ya. Untuk SDM kita harus training salesman skill, kemudian kenyamanan SDM-nya dalam bekerja itu biar nyaman, tidak dalam tekanan, tidak stres itu ya, tapi mereka termotivasi, itu bagus. Kemudian percaya diri, SDM itu harus percaya diri, tetapi tetap harus hati-hati dan teliti ya dalam melayani pasien. Komunikasi itu harus baik dengan pasien. Bagaimana cara kita melihat pasien,
terus cara kita ngomong dengan pasien ketika pasien menanyakan obat, saya kita menjelaskan. Kemudian ketika melayani komplain bagaimana, itu harus kita jelaskan lebih lanjut. Apa yang harus dilakukan ya, ini ya program komputer untuk apotek, kemudian pemasangan CCTV, hotline service untuk keluhan pelanggan, terus buat database pelanggan. Kemudian pengawasan stok, sampling 10-20 item bisa per hari secara acak atau paling enggak sebulan sekali. Kemudian kita bisa pakai Mr. Gas, kita menyuruh orang untuk beli ke apotek kita, terus kemudian besoknya kita lihat apakah itu dimasukkan komputer apa enggak. Kalau enggak dimasukkan komputer atau uangnya hilang, ya berarti yang jaga sip itu berarti patut dicurigai. Kemudian kata-kata motivasi kita tempel di beberapa tembok untuk motivasi karyawan agar tetap jujur, tetap semangat dalam bekerja dan lain-lain. Manajemen keuangan, pentingnya kita membuat pembukuan ya. Setiap rupiah pengeluaran dan pemasukan itu harus kita bukukan, sehingga kita bisa memonitor kemana uang itu, berapa uang masuk, berapa uang keluar, itu kelihatan semua. Rekening itu harus dibagi ya, dipisahkan antara rekening pribadi dan rekening perusahaan. Untuk biaya usaha, rekening untuk menabung juga harus ada. Oke, itu dulu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar lebih detail lagi dengan saya. Bisa gabung di grup mentoring bisnisapotek.com. Tentu saja berbayar ya, cuma 500.000 saja. Teman-teman nanti bisa berdiskusi langsung dengan saya, bisa mendapatkan materi-materi yang lebih spesifik dan premium di area member. Kemudian bisa gabung di grup Telegram dengan teman-teman dari berbagai daerah yang juga baru merintis bisnis apotek ataupun yang sudah punya bisnis apotek tapi pengen meningkatkan omsetnya lebih baik lagi. Oke, itu dulu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.